Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Baby Berliana dengan NIM B10018381. Di sini saya dan dua rekan saya lainnya yaitu Dita Faradila Melenia dengan NIM B10018378 dan Tasya Nabila dengan NIM B10018343 akan menampilkan video perizinan kami terkait dengan materi yaitu fakta di lapangan tentang izin dan dijelaskan berdasarkan materi perizinan, fungsi izin, dan lain sebagainya. Kami mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada dosen pengampu kami yaitu Ibu Ari Budiarti SHM Hum. Terima kasih Ibu dan kepada para teman-teman sekalian di kelas perizinan A maupun kelas B. Pada tugas ini, kelompok kami melakukan penelitian terkait jenis perizinan akomodasi yaitu penginapan. Di akhir video kami melakukan wawancara bersama dengan pemilik penginapan Habibah yang ada di Bangko, Merangin, Jambi. Baiklah, langsung saja kami akan memasuki materi kami. Terima kasih. Seperti yang kita tahu bahwasannya usaha hotel atau penginapan adalah salah satu bisnis yang berkaitan dengan penyediaan akomodasi. Nah, bisnis penginapan ini sebenarnya merupakan usaha penyediaan akomodasi yang ditawarkan kepada masyarakat umum secara harian berupa ruangan atau kamar-kamar yang berada di dalam sebuah bangunan atau lebih yang ditunjang dengan kegiatan hiburan, jasa pelayanan makanan dan minuman, serta fasilitas lainnya. Sementara itu, usaha penyediaan akomodasi merupakan usaha yang memberikan pelayanan penginapan kepada masyarakat, terutama wisatawan yang dapat dipadukan dengan aneka pelayanan pariwisata seru lainnya. Nah, sebagai suatu bisnis penyediaan akomodasi, maka sudah sepatutnya bisnis penginapan mendapatkan perizinan dari pemerintah. Karena penginapan juga berkaitan dengan kegiatan pariwisata dari suatu daerah. Berdasarkan peraturan yang ada, setiap pengusaha pariwisata atau jasa penyedia akomodasi pariwisata wajib untuk melakukan pendaftaran terkait dengan usaha pariwisata yang dilakukan guna mendapatkan TDUP atau Tanda Daftar Usaha Pariwisata. TDUP merupakan dokumen resmi yang hanya diberikan oleh bidang pemerintah terkait kepada para pengusaha pariwisata agar bisa menyelenggarakan bisnis pariwisatanya. Nah, pendaftaran ini sifatnya wajib baik untuk pengusaha berbentuk badan usaha, perseorangan maupun badan hukum. Nah, tujuan melakukan pendaftaran usaha untuk bisnis pariwisata sebenarnya adalah untuk menjamin kepastian hukum kepada para pengusaha pariwisata terkait dengan menyelenggarakan bisnis penginapan yang berhubungan dengan langsung pariwisata. Nah, selain itu juga pendaftaran ini akan memberikan informasi kepada semua pihak terkait mengenai jenis usaha pariwisata yang akan dijalankan. Tahapan yang harus dilakukan untuk pendaftaran usaha pariwisata adalah permohonan pendaftaran, lalu berkas permohonan, dan terakhir adalah penerbitan TDUP. Nah, mengingat bahwa pendaftaran ini itu sifatnya wajib, tentu saja akan ada sanksi keras yang diberikan oleh pemerintah bagi para pebisnis yang melanggarnya. Nah, berikut ini adalah sanksi yang diperkenankan kepada para pebisnis yang tidak mendaftarkan usahanya, termasuk usaha penginapan. Pertama adalah teguran tertulis. Nah, sanksi pertama merupakan teguran tertulis di mana jika pengusaha pariwisata dalam waktu 7 hari kerja tidak mengindahkan teguran tertulis ini, maka selanjutnya pihak instansi terkait akan menerbitkan surat teguran tertulis yang kedua. Jika teguran kedua dalam 5 hari pengusaha tetap tidak mendaftar, maka akan diberikan sanksi teguran tertulis yang ketiga. Yang kedua, adanya pembatasan kegiatan usaha. Nah, sanksi terparah dengan adanya pembatasan kegiatan usaha karena pengusaha tidak mematuhi sanksi teguran tertulis yang pertama hingga yang ketiga dalam waktu 3 hari teguran setelah teguran ketiga. Saya Tasya Nabila dengan NIM B108343. Di sini saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan teman saya tadi. Pentingnya memiliki izin usaha. Surat izin merupakan salah satu wujud izin yang diberikan oleh pemerintah kepada salah satu pihak atau kepada pihak lain untuk menjalankan usahanya secara resmi. Surat izin yang menyatakan legalitas usaha itu sangatlah penting untuk dimiliki oleh setiap orang yang akan mendirikan usaha. Dengan adanya surat izin usaha itu menunjukkan bahwa perusahaan yang kita miliki itu sah dan tidak fiktif. Memiliki izin usaha sangatlah penting dan memberikan dampak baik bagi pemilik usaha. Di sini saya akan sedikit menjelaskan beberapa poin betapa pentingnya memiliki izin usaha. Yang pertama itu bukti bahwa usaha tersebut tidak melanggar hukum. Kepatuhan pengusaha merupakan bentuk paling terkecil yang dapat dilakukan terhadap negara. Dengan memiliki unsur legalitas tersebut, artinya pengusaha tersebut telah mematuhi aturan-aturan hukum yang berlaku.
Dengan memiliki legalitas, maka usaha Anda akan tercatat secara sah oleh pemerintah dan Anda pun terhindar dari penertiban yang dilakukan oleh Satpol PP sehingga Anda dapat merasa aman dan nyaman dalam menjalankan usaha. Lalu yang kedua ada sebagai sarana promosi dan meningkatkan kredibilitas usaha. Dengan mengurus dokumen-dokumen hukum tentang kegiatan usaha, maka secara tidak langsung pengusaha telah melakukan serangkaian kegiatan promosi. Ini merupakan salah satu manfaat pentingnya legalitas usaha. Selain untuk kegiatan promosi, izin usaha juga penting untuk menunjukkan kredibilitas usaha yang Anda miliki. Dan yang ketiga ada sebagai syarat penunjang perkembangan usaha. Untuk bisa meningkatkan usaha yang dimiliki, maka tentu saja akan membutuhkan penambahan modal. Umumnya, memiliki izin usaha adalah salah satu syarat untuk pengajuan kredit modal usaha di bank. Dan bila kita telah memiliki perizinan, maka pengajuan modal itu pun akan berjalan dengan lancar. Dan yang terakhir, dapat mempermudah mendapatkan suatu proyek. Ada beberapa jenis usaha seperti usaha bidang produksi atau developer perumahan yang tidak terlepas dari proses pemenangan tender suatu proyek, baik itu dari perusahaan swasta maupun pemerintah. Suatu tender umumnya mensyaratkan bahwa para peminat harus memiliki dokumen-dokumen hukum. Tentu saja ini berhubungan dengan unsur-unsur legalitas yang terkait dengan kepemilikan suatu badan usaha guna mengikuti pelelangan atau suatu sarana perlindungan hukum tender. Meskipun begitu, para pengusaha pemula banyak yang masih mengabaikan legalitas usaha yang mereka miliki. Mereka masih beranggapan bahwa mengurus legalitas dan izin usaha itu prosesnya cukup rumit dan menghabiskan banyak dana. Padahal sebenarnya tidaklah seperti itu. Selain itu, dengan memiliki usaha yang telah resmi, ada banyak sekali keuntungan yang kita dapatkan. Saya akan melanjutkan materi dari teman saya tadi. Materi selanjutnya yaitu jenis-jenis perizinan yang umum dikenal. Yang pertama yaitu Surat Izin Usaha Perdagangan atau yang biasa dikenal dengan SIUP. Merupakan surat izin supaya bisa melakukan kegiatan usaha perdagangan. Adapun dari surat izin ini bermanfaat untuk memudahkan masyarakat dalam meminjam dana ke bank maupun lembaga keuangan lainnya. Yang kedua yaitu Surat Keterangan Domisili Perusahaan atau yang dikenal dengan SKDP. Biasanya SKDP ini dikeluarkan oleh kelurahan dengan izin lurah. Mengurus SKDP ini juga wajib supaya tidak terkena masalah di kemudian hari. Yang ketiga yaitu Analisis Mengenai Dampak Lingkungan atau AMDAL. Tujuannya adalah terlaksananya pembangunan yang berwawasan lingkungan dan terkendalinya pemanfaatan sumber daya alam dengan bijaksana. Yang keempat, Nomor Induk Berusaha atau NIB. Sangat membantu dalam mendirikan suatu usaha. NIB sangat membantu dalam mendirikan suatu usaha. Alasannya karena pelaku usaha tidak perlu mengurus surat izin usaha lainnya seperti SIUP. Yang kelima yaitu Nomor Rekening Bank atau NRB. Berfungsi untuk alat transaksi keuangan dalam usaha melalui bank. Tujuannya supaya transaksi berjalan lebih mudah, cepat, dan efisien. Yang keenam yaitu Nomor Pokok Wajib Pajak atau disebut juga dengan NPWP. Berfungsi sebagai tanda pengenal atau identitas wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakan. Dan yang terakhir yaitu Izin Mendirikan Usaha atau biasa disebut dengan IMB. Keberadaan IMB ini berkaitan dengan keselamatan akibat pembangunan bangunan yang didirikan dan berkaitan dengan penataan tata ruang. Saya Baby. Kami dari mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Jambi. Sebelumnya boleh tahu nama Kak siapa? Jadi begini Kak, kedatangan kami di sini ingin mewawancarai mengenai perizinan dari penginapan ini. Dan sebelumnya kami sudah membuat janji dengan Ibu Alma selaku dari pemilik penginapan ini. Ya, kemarin ada Ibu Arma bilang sama kami. Jadi, kemarin terima kasih Kak. Ya. Ya, silakan duduk dulu. Iya, makasih ya Bu. Ya.
pas diskusi sama Pak Herman setuju. Jadi jadilah kosan ini yang awalnya kosan jadi penginapan. Kosan yang 1 ruko dan 8 kontrakan jadi penginapan yang menambah kita. Oh, itu. Selanjutnya ya Kak. Iya, sebenarnya visi misi dari penginapan ini tuh apa sih Kak? Visi misi dari penginapan ini yaitu agar menjadikan penginapan ini satu-satunya penginapan yang ada di Bangko yang mempunyai kamar yang nyaman, bersih, aman untuk para penginapan, untuk para tamu. Selanjutnya ya Kak, Ya. apakah penginapan ini memiliki izin usaha Kak? Terus dokumen-dokumen apa saja yang dimiliki oleh penginapan ini sebagai izin usahanya? Tentu saja penginapan ini sudah punya izin usaha ya. Bahkan penginapan ini juga sudah mempunyai pengacara yang terjamin legalitasnya. Dokumen-dokumennya banyak itu tertara di sana, bisa dilihat di sana ya. Ya Kak. Untuk tipe-tipe kamarnya ada tipe apa aja Kak? Dan fasilitasnya itu apa aja untuk setiap tipe kamar dan berapa tarif malamnya Kak? Oh ya. Di sini ada 3 tipe kamar, yaitu family room, bedroom, sama standard room. Kalau bedroom itu tuh ada 2 tipe kamar, itu ada single bed sama kamar ini double bed. Ada takutnya. Fasilitasnya kalau di family room itu ada 4 bed sama 2 kamar mandi, 1 AC. Kalau di bedroom itu ada 1 kamar mandi, kamar besar, sama single bed atau queen bed dan AC. Kalau di standar room itu cuma ada AC sama kamar mandinya sama. Kalau biaya itu kalau family room 250 per malam, kalau bedroom itu 200, kalau standar room itu 110. Lanjut ya Kak? Iya. Bagaimana sih Kak proses check-in dan check-out di penginapan ini? Oh ya, jadi setiap tamu yang datang itu setiap hotel kita itu akan dicatat di tempatnya, terus sesuai dengan alamat dan namanya. Kalau apa namanya nomor kamar dan jadi prosedurnya front office itu mencatat setiap tamu, identitas tamu yang datang, terus nomor kamarnya, serta berapa lama dia menginap di sini. Ketentuan check-innya itu setiap sebelum jam 4 sampai dengan jam 6 itu dikenakan biaya setengah hari. Kalau check-in sebelum jam 4 itu dikenakan biaya 1 hari. Sedangkan check-outnya setiap jam 12. Terus Kak, gimana nih kalau misalnya ada yang check-in tapi ternyata masih di bawah umur? Kayak punya KTP tapi pengen check-in gitu loh Ya Kak. nggak bisa, kita harus menghadapi dulu. Harus Berarti tamu lah ya Kak. Nah, selanjutnya Kak, kalau seandainya tamu itu ketahuan membawa barang ilegal seperti narkoba gitu, tindak lanjutan dari penginapan ini bagaimana? Kalau seandainya